Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat untuk belajar? Ya. Mengapa kalian penasaran dengan apa yang Ibu bawa hari ini? Ya udah, sebelum kita memulai pelajaran, tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Ya, silakan. Pimpin doanya dulu ya. Masih semangat belajar kan? Ya, alhamdulillah. Oke, sebelumnya Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Absen hari ini. Siapa yang tidak hadir? Kenapa? Sakit? Ya, udah berapa hari dia sakit? Hanya itu saja yang tidak hadir ya. Berarti yang lainnya hadir hari ini, oke? Ya. Baiklah, sekarang kita akan mulai pelajarannya ya. Sebelumnya Ibu mau ngingatin kalian kalau minggu kemarin Ibu telah menjelaskan materi kita tentang apa? Ya, sistem ekskresi. Sistem ekskresi pada ginjal, ya. Kemarin Ibu baru menjelaskan sampai batas bagian dari ginjal. Untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang sistem ekskresi yang terjadi pada kulit. Tujuan belajar kita hari ini ada yang tahu nggak? Ibu bawa apa? Ibu bawa struktur dari bagian-bagian kulit. Nah, ada yang bisa menyebutkan apa tujuan belajar kita hari ini? Untuk mengetahui struktur kulit, ya bisa. Kemudian ada lagi? Ya, kamu? Oke, untuk mengetahui proses dari ekskresi yang dihasilkan oleh kulit. Nah, baiklah. Coba kalian ingat ya, kalau misalnya di kamar kalian itu banyak sampah, itu apa yang kalian rasakan? Kotor, iya. Terus bau, terus sumpek. Jadi solusinya kalau supaya kamar kalian itu tidak kotor, tidak bau, supaya tetap aman, apa itu yang akan kamu lakukan? Iya betul, membuang sampahnya, membersihkannya. Nah, begitu pula dengan bagian dari tubuh manusia, tubuh kita. Jika tubuh kita itu banyak kotoran, terus berkeringat, otomatis pasti badan kita bau, terus terasa panas. Seperti kalian kalau tidak mandi itu, kalau tidak mandi pasti kalian sumpek gitu kan. Nah, jadi solusinya kita harus mengeluarkan kotoran-kotoran tersebut yang ada dalam tubuh kita. Contohnya pada sistem ekskresi pada kulit. Kulit itu menghasilkan atau memproduksi apa? Keringat. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan materi ekskresi kita tentang apa itu yang dihasilkan oleh kulit. Dihasilkan oleh kulit atau diproduksi oleh kulit, ya. Sebelumnya Ibu mau tanya, apa ada yang tahu fungsi dari kulit itu apa? Nggak ada. Ayo coba. Untuk apa? Mengeluarkan racun, iya. Kemudian salah satunya tadi mengeluarkan keringat, iya betul. Jadi fungsi kulit itu adalah untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme, untuk membuang kotoran atau racun dan komposisi mineral yang berlebih di dalam tubuh kita. Supaya apa?
supaya terhindar dari zat-zat yang dapat meracuni tubuh kita. Coba dibuka dulu buku pelajaran kita hari ini. Ada yang belum buka bukunya itu? Kemana bukunya? Ya, dibuka. Materi kita di halaman 125 itu ada bagian dari organ ekskresi pada kulit. Nah, jadi keringat itu biasanya keluar ketika kita melakukan aktivitas seperti apa? Contohnya olahraga atau kita berjemur di bawah sinar matahari. Nah, kulit itu terdiri dari 2 lapisan ya. Ada yang tahu 2 lapisan itu apa aja? Lapisan, ya baca bukunya itu ada. Lapisan epidermis dan lapisan dermis. Nah, lapisan epidermis itu biasanya kita sebut dengan kulit ari dan lapisan epidermis disebut dengan kulit jangkat. Nah, nih Ibu kasih lihat yang bagian ini. Ini merupakan lapisan epidermis. Lapisan epidermis ini adalah lapisan terluar dari kulit kita. Kemudian yang dari sini sampai bawah ini adalah lapisan dermis atau lapisan kulit jangat. Nah, kulit jangat. Lapisan dermis itu adalah lapisan kulit paling luar yang tersusun dari sel-sel epitel yang mengalami lapisan kulit paling luar yang tersusun dari sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi atau pendewasaan. Tadi Ibu bilang apa? Lapisan kulit terdapat 2, lapisan epidermis dan lapisan dermis. Kalau lapisan epidermis tadi adalah lapisan yang paling terluar. Nah, ini pada lapisan ini memiliki beberapa lapisan kulit lagi. Antara lain ada stratum corneum, itu yang merupakan lapisan kulit mati. Kemudian stratum granulosum merupakan lapisan kulit yang mengandung pigmen melanin. Kemudian yang ketiga ada stratum germinativum. Ini yang merupakan sebagai sel yang membentuk sel-sel kulit baru ke arah luar menggunakan sel kulit yang terkelupas. Oh ya, lapisan dari epidermis ini memiliki pembuluh darah maupun serabut saraf. Selanjutnya itu adalah lapisan dermis. Lapisan dermis ini terdapat di bawah lapisan dari epidermis. Oke. Pada lapisan ini terdapat otot penggerak rambut, terus ada pembuluh darah, terus ada saraf, ada kelenjar minyak, dan juga ada kelenjar keringat. Nih, pada gambar ini nih. Di bagian dermis ada saraf, ini saraf, kemudian ada kelenjar keringat, lalu ada ini kelenjar minyak. Di sini kelenjar minyak dekat akar dari rambut. Ini akar dari rambut. Ini adalah rambut ya, bukan bulu, karena kalau bulu itu hanya terdapat pada hewan. Kalau pada manusia nggak ada yang namanya bulu, adanya rambut. Pokoknya semua yang tumbuh itu namanya rambut yang di kulit kalian, bukan bulu ya. Kemudian kelenjar keringat itu memiliki pangkal yang menggulung. Pangkal ini berhubungan dengan kapiler darah dan serabut saraf. Nah, pada serabut saraf ini
pada serabut syaraf ini akan meningkatkan kerja dari kelenjar keringat, sehingga kelenjar keringat ini merangsang produksi keringat di dalam tubuh. Lalu kelenjar keringat ini akan menyerap air, ion-ion, terus NaCl, kemudian urea yang ada di dalam darah, kemudian dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Maka yang keluar itu adalah keringat. Nah, kalian tahu kotoran daki? Nah, itu merupakan keringat yang bertumpuk kalau kita tidak membersihkannya di pori-pori itu. Nah, jadi bagi kalian sering-seringlah mandi, bersihkan badan supaya tidak kotor kulit kalian dan tidak berdaki. Oke? Nah, jadi proses pengeluaran keringat yang seperti Ibu sebutin tadi, ada yang paham? Ibu ulangin ya. Keringat yang keluar dapat berupa air keringat ataupun uap air. Pengeluaran keringat dari kulit yang berupa uap air itu disebut dengan perspirasi. Komponen keringat ini terdiri atas air, larutan garam, dan juga urea. Keringat dikeluarkan oleh kelenjar keringat yang kegiatannya diatur oleh pusat pengatur suhu dari sistem syaraf. Ini terdapat di sistem syaraf pusat atau sel otak di hipotalamus. Kelenjar keringat ini menyerap air dan garam-garam mineral dari darah yang selanjutnya akan dikeluarkan melalui kulit berupa keringat. Nah, jadi keringat itu dihasilkan di dalam kelenjar keringat. Nah, nanti ia akan naik ke dalam pori-pori. Maka keluarlah keringat itu. Udah sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan Ibu? Nggak ada, udah jelas. Waktu kita sudah habis ya. Jadi Ibu mau kasih kalian tugas di rumah. Tolong kerjakan zona eksperimen itu per kelompok ya di rumah. Minggu depan tolong dikumpul hasil eksperimennya. Udah, tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Ibu rasa cukup ya hari ini. Ibu mohon maaf bila ada penyampaian materi Ibu yang kurang jelas. Nanti kita bisa diskusi lagi. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.